Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan muliakan, marilah kita tingkatkan imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang Allah larang dan Rasul-Nya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu
memang sangat ajaib. Bahkan sampai terkagum-kagum keheranan. Andai kata tidak termaktub di dalam kitab-kitab yang otentik, mungkin akan banyak orang yang tidak percaya. Imam Malik rahimahullah mengorbankan apa yang dimilikinya untuk membiayai belajarnya. Sampai diceritakan oleh seorang muridnya, Ibnul Qasim, bahwa pernah Imam Malik menjual atap rumahnya. Iya, beliau bongkar atap rumahnya dan beliau jual untuk membiayai belajarnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Apa sebabnya? Karena beliau tidak punya selai pakaian pun yang beliau kenakan ketika keluar rumah. Karena seluruh pakaiannya, harta bendanya beliau jual untuk belajar ilmu. Akhirnya teman-temannya urunan membelikan pakaian untuk Imam Bukhari. Sa'lab rahimahullah belajar ilmu nahwu dan bahasa Arab kepada gurunya yang bernama Ibrahim Al-Harbi. Beliau belajar bahasa Arab dan ilmu nahwu selama 50 tahun. Dan dalam kurun waktu yang begitu panjang, 50 tahun, Sa'lab tidak pernah absen satu kali pun. Iya, 50 tahun tidak pernah bolos satu kali pun. Muhammad bin Yunus terkenal karena kegigihannya dalam belajar. Di kota Basrah saja beliau belajar ilmu, berguru kepada 1186 guru. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan, dan tanpa kenal malu. Abu Hatim rahimahullah ta'ala karena terbatas biaya untuk belajar, kemanapun beliau pergi untuk belajar, beliau berjalan kaki. Pernah satu hari beliau iseng mengukur sudah berapa jauh beliau tempuh. Beliau hitung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sampailah pada sebuah angka yang fantastik. Beliau sudah menempuh jarak 5.800 kilometer. Ya, belajar ilmu jaraknya 5.800 kilometer. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Thahir rahimahullah juga sama. Bahkan kemanapun ketika beliau belajar ilmu, beliau belajar berjalan kaki dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Beliau berjalan tanpa alas kaki. Bahkan saking panasnya gurun pasir yang beliau lewati hingga berefek pada kondisi tubuhnya. Beliau bercerita, gara-gara itu beliau sampai pernah kencing darah 2 kali. Satu ketika di Baghdad, dan kedua ketika beliau berada di Mekah. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, mendengar cerita ini mungkin terbetik dalam hati kita
Apakah mereka tidak sakit dalam menjalaninya? Apakah mereka tidak sakit dalam menjalaninya? Jawabannya, secara fisik mungkin mereka terasa sakit. Namun penderitaan yang mereka alami terkalahkan dengan perasaan nikmat dalam hati. Ya, mereka menikmati proses tersebut sehingga penderitaan fisik pun mereka abaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa kum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ayyuhan nas usini wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa Allah rahmati. Para ulama dulu mencintai ilmu sepenuh hati, sehingga apapun yang mereka korbankan untuk meraih ilmu tersebut, karena mereka sadar betul betapa berharganya ilmu, sehingga seluruh umur mereka habiskan untuk mengejar ilmu. Namun terbanding terbalik dengan kondisi kaum muslimin pada hari ini, banyak kaum muslimin pada hari ini dalam kondisi kenyang, fasilitas lengkap, ruangan ber-AC, bahkan kendaraan yang nyaman ditumpangi. Tapi sungguh dengan segala kemudahan yang ada, masih banyak di antara kaum muslimin masih malas untuk belajar ilmu, terlebih lagi belajar ilmu agama. Inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan kita untuk bisa menghargai ilmu, memuliakan ilmu, dan menghormati ilmu. Akibatnya belajar ilmu dijadikan beban oleh sebagian kaum muslimin. Bermain lebih nyaman dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Bermain HP lebih nyaman daripada duduk membaca Al-Quran, membaca komik, buku cerita, tahan berjam-jam. Namun membaca Al-Quran selembar, 2 lembar atau buku sudah terasa bosan. Maka benarlah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, la yustaqa'ul ilma birahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan tubuh yang santai dan berleha-leha. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadhuq murat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Dia mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar ilmu walau sesaat, maka ia akan meneguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, terlebih lagi untuk para pelajar Madrasah Aliyah Ihsan Cendekia, siapkanlah hati kita
dengan ikhlas dalam menuntut ilmu, kesabaran dan pengorbanan yang besar dalam mencari ilmu, dan kecintaan terhadap ilmu, sehingga kelak ketika kita memasuki tahapan belajar, maka wadah bernama hati sudah siap menampung ilmu. Terakhir, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap harapan kita dan doa kita Allah kabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qaliyal hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruk an biladina hada Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.